disitulah saya sadarin bahwa sesungguhnya ini kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan yang melebihi kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ saya sadari. Tetapi pada saat mereka datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Suci dan Babe. Be, apa kabar Be? Alhamdulillah Mbak Suci, luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Be ya. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini saya bisa ketemu lagi sama Babe dan akhirnya kita ngobrol santai. Ngobrol bareng. Dan satu kehormatan juga buat saya ketemu dengan Mbak Suci. Ya, kalau dulu kita cuma ngobrol di tapping-tappingan. Ya, sekarang kita ketemu langsung nih. Luar biasa Mbak Suci. Gimana kabarnya Mbak Suci? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah hebat ya. Oke, teman-teman, di sini saya tertarik sama Babe karena ceritanya tuh wah luar biasa. Tadi sebelum kamera on ya, kita banyak cerita ya, ngobrol-ngobrol. Gitu kan. Akhirnya, Be mau nggak ini Be ngobrol deh biar teman-teman juga tahu pengalaman Babe, maksudnya sejarahnya Babe dari awal bisa jadi kreator misteri. Bayangkan teman-teman nih Babe luar biasa ya, explore ke lokasi angker sendirian gitu kan, bawa kamera, udah narsis banget nih Babe nih. Babe coba kasih share lah pengalamannya kayak gimana, sejarahnya dulu. Ya, yang pertama-tama salam kenal dulu ya untuk penonton Misteri Mbak Suci. Yang pertama itu, dan perkenalkan saya Babe. Orang menyebutnya Babe gitu, tapi sebenarnya nama saya ada Mbak Suci. Apa tuh? Nama saya yang sebenarnya adalah Ahmad Taufik. Jadi orang nyebutnya Babe Ahmad Taufik gitu kan. Tapi lebih dikenal Babe aja. Dan kebetulan juga saya punya channel yang sama seperti Mbak Suci ya, channel penelusuran misteri, terus kemudian mengungkap masalah mitos dan lain sebagainya, yaitu Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, kira-kira apa nih Mbak Suci yang harus saya informasikan ke Mbak Suci nih? Pertamanya Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, ini Ekspedisi Lorong Waktu nih maksudnya apa nih, Be? Oke. Jadi sebenarnya memang saya punya visi misi ya. Saya punya visi misi untuk Ekspedisi Lorong Waktu. Jadi pada saat saya mau membangun channel ini, membuat channel ini, saya punya visi misi. Yang pertama bagaimana channel ini supaya ada edukasinya. Gitu. Pertama itu makanya Ekspedisi Lorong Waktu. Jadi artinya sebuah perjalanan menembus waktu. Jadi kayak sejarah hidup kita itu. Nah, kenapa Ekspedisi Lorong Waktu? Karena kita jalanin hidup nih sebenarnya dari nol, kita umur 0 sampai kita ini nggak berasa Mbak Suci. Sebuah perjalanan menembus lorong waktu umur 1, 2 sampai saya tiba di 52 tahun sekarang. Ya alhamdulillah. Nah, itu sebuah lorong yang tanpa terasa kita sampailah di detik ini umur kita sekian. Makanya dinamain Ekspedisi Lorong Waktu. Oke, Be. Kalau untuk dari dunia misterinya nih ya, itu udah lama apa baru-baru aja setelah punya channel, Be? Sebenarnya tidak Mbak Suci. Jadi ada pengalaman. Sebenarnya pengalaman rumit Mbak Suci. Jadi pada saat saya bujangan dulu, masih umur belasan tahun nih. Itu kalau mungkin yang seumuran dengan saya atau di bawah sedikit saja dengan saya, itu tahu mesti pada tahun 80-an itu ada judi yang resmi dari pemerintah. Judi tapi resmi dari pemerintah, yaitu SDSB dan Porkas. Jadi SDSB itu kepanjangan dari Sumbangan Sosial Dana Berhadiah. SDSB gitu. Terus kemudian ada Porkas, Pekan Olahraga apalah gitu, lupa lah saya namanya itu. Jadi ada SDSB dan Porkas. Dan kebetulan saya dulu ditawarin sama tetangga saya, dia bilang gini, itu saya nyebutnya Om, Pik, bisa nggak, berani nggak lo gitu, ini pakai bahasa ini ya, karena ini yang lalu jadi saya ceritain apa adanya. Pik, bisa nggak lo, Papa, berani nggak gitu? Karena ditanyanya siang Mbak Suci, saya bilang berani. Karena ditanya siang, itu saya bilang berani. Tetapi sesungguhnya begitu masuk waktu maghrib, saya deg-degan Mbak Suci. Deg-degan, tapi sudah tanggung. Saya sudah bilang berani, nggak mungkin saya tarik lagi. Tibalah saatnya,
Saya dibekali yang pertama adalah kemenyan. Itu segini dulu. Dulu beli 5.000 kemenyan itu gede segini. Gede banget. Gede besar gitu. Jadi ya. kemenyannya itu kemenyan putih yang saya ambil. Kemenyan putih itu besar segini, Rp5.000. Terus kemudian dupa setanggi, Mbak Suci. Tibalah saatnya jam 12 malam saya harus bakar dupa. Jadi pakai tempat dupaan itu, terus kemudian saya ritual, dan waktu itu saya dikasih mantra oleh orang lain. Kasih mantra, nipik, nanti lu baca ini. Jangan nengok kiri, nggak boleh nengok kiri, nggak boleh nengok kanan. Jadi harus fokus lurus ke depan. Depannya pohon kelapa. Nah, akhirnya saya ritual membaca, boleh saya sebutin bacaannya? Ya, Dulu bacaan itu saya dikasih, ya Nurul, ya Dadaku, ya Maliki, ya Mayiti. Hanya membaca itu saja. Artinya apa, Be? Kalau itu dulu saya nggak sempat untuk mengartikan gitu. Jadi itu adalah pemanggilan katanya mayit-mayit, karena belakangnya itu ada mayiti. Jadi maksudnya roh-roh yang ada gitu terpanggil. Saya belum paham lah itu. Akhirnya saya ikutin aja dan saya mulailah meditasi. Kalau bahasa dulu tapa, duduk di bawah pohon kelapa. Jadi pengalamannya itu. Ritual saya lakukan sekitar hampir 2 jam, Mbak Suci. Tiba-tiba dari pohon kelapa itu turun seperti monyet. Seperti monyet, lutung, kepala duluan, turun ke bawah. Begitu sampai bawah, ternyata tingginya itu melebihi pohon kelapa. Udah datang dia. Mana temannya Mbak Suci pasti lihat. Mas, lihat ya. ini dia yang pertama, matanya sebesar tampah loh, Mbak Suci. Itu. Dan saya begitu dia datang, itu ternyata mental saya jatuh. Saya nggak bisa ngomong, saya tidak bisa berkata apa, saya cuma tegang luar biasa dan saya tidak bisa bereaksi apa-apa. Sampai dia bilang, kenapa lu panggil gua? Saya nggak bisa ngomong tetap. Dan dia mengatakan, lu manggil gua ternyata lu gagu. Akhirnya saya disuruh pergi. Tapi saya tidak bisa pergi karena kaki saya semuanya lemas, saya nggak bisa bangun. Entah berapa lama waktu itu, ya itulah proses perjalanan awal. Jadi begitu bertemu dengan jin, minta ampun rasa takutnya. Saya nggak bisa ceritain lagi. Pokoknya takut bener sih. Bagaimana sih orang takut bener sampai lemas semuanya. Nah, seperjalanan waktu akhirnya saya dikasih tanda, Mbak Suci, di sini. Tangan saya diusir, tapi tangan saya digaruk. Itu terproses garukan itu, saya pulang ke rumah, ternyata itu bengkak, Mbak Suci. Akhirnya sama yang nyuruh saya disuruh berobat ke orang-orang pintar. Begitu datang ke sana, ternyata saya disuruh kembali lagi. Datang lagi ke tempat yang lain, mereka tidak bisa obati, saya harus kembali. Akhirnya nekat, dan dikatakan oleh dia, tidak ada orang tapak itu mati, meninggal, kecuali lari kecebur kali atau masuk lubang dan lain sebagainya. Karena ini semakin besar dan semakin merah, semakin panas, dan saya takut pulang ke rumah, akhirnya mau nggak mau saya nekat. Bertemulah yang kedua dengan ritual yang sama, dan disitulah saya mulai, meskipun gagap, takutnya luar biasa, saya mulai bisa berbicara dengan terbata-bata. Saya hanya minta tolong ini disembuhkan. Nah, pada saat itu langsung diusap. Sama itu. Ini ya yang genderuwo sebenarnya. Itu genderuwo ini. Dan alhamdulillah setelah itu saya mulai ritual-ritual yang sebenarnya saya bilang nyeleneh, dan saya dimusuhin sama bapak saya. Lu jadi anak mainnya sama jin. Gitu. Mau jadi apa itu. Tetapi alhamdulillah proses waktu nggak bisa ditolak. Akhirnya mata saya jelang, karena seminggu 2 kali selama 2 tahun, Mbak Suci, mengerjakan itu. Jadi mata ini akhirnya terbiasa, dan akhirnya mulailah saya setelah tua, Mbak Suci, baru bikin konten, yaitu ekspedisi lorong waktu. Ini cukup menarik ya teman-teman ceritanya. Tapi dari situ kan pasti ke hal-hal mistis gitu tuh, goib itu pasti terasa ya, Bah, ya, kenceng banget ya. Iya. Nah, itu tuh dari pihak keluarga sendiri gimana nih, Bah? Apakah ngedukung atau misalkan enggak gitu? Sebenarnya bapak saya, karena bapak saya kan ustadz, bapak saya menolak. Artinya dengan
bergaulnya saya dengan jin itu, bapak saya menolak karena memang ya orang tua dulu kan agak ini ya, dibilang tuh agak kolot pemikirannya kalau memang akidah saja gitu. Tetapi saya waktu itu menjelaskan, bukankah kita boleh berteman dengan siapa saja, yang penting kita tidak melakukan hal yang buruk. Itu akhirnya ya bapak nyerah lah, terserah lu deh gitu, terserah lu deh. Ya, terproses perjalanan, saya pergi ke gunung, saya pergi ke goa, saya pergi ke laut, dan akhirnya terbentuklah, dan sampai saat ini jadi kalau saya ngonten itu saya nggak pernah keder dengan penampakan yang ada gitu. Karena lebih keder pada saat itu ketemu awal sosok ini ya, kera itu ya Be. Ya itu karena awal ya, semua awal, jadi luar biasa lah. Kalau saya ini juga saya bingung itu, pokoknya saya nggak bisa jalan itu entah berapa lama Mbak Suci. Saya kira itu lebih dari setengah jam saya nggak bisa jalan. Pasti Be. Gitu. Pasti lemes pasti semuanya ya. Wah teman-teman luar biasa ya. Jadi kan saya juga sempat dengar katanya Bapak juga sempat melakukan ada praktek pengobatan. Tapi sekarang ini udah enggak nih gitu. Apa sih Be yang membuat keputusan tidak melakukan buka praktek lagi gitu, enggak buka praktek lagi gitu? Ya, jadi dulu saya mungkin sempat, istilahnya kalau orang sekarang tuh disebut paranormal ya. Paranormal, jadi saya menerima orang-orang yang datang Mbak Suci, dan itu bermacam-macam inilah persoalan lah jadinya, tentang kepangkatan, tentang dagang, usaha dan lain sebagainya lah, seperti paranormal pada umumnya yang sekarang gitu. Tetapi begini Mbak Suci, ada pengalaman yang unik yang saya rasakan secara pribadi, dan ini saya ungkap di Misteri Mbak Suci gitu. Ada beberapa kasus yang datang kepada saya manusia biasa, hanya sendiri mengerjakan, terus kemudian yang datang lebih dari 3 orang Mbak Suci, dan di waktu yang hampir berbarengan saya harus mengerjakan ritual. Jadi ada proses begini, ada yang minta naik pangkat, ada yang minta posisi jabatan dan lain sebagainya lah, datang. Ada yang saya kerjakan khusus Mbak Suci, ada yang saya kerjakan khusus, dan yang lainnya tidak saya kerjakan. Dan yang saya kerjakan tidak berhasil. Yang tidak saya kerjakan berhasil begitu. Nah, disitulah saya sadarin bahwa sesungguhnya ini kita sebagai manusia tidak memiliki kemampuan yang melebihi kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ saya sadari. Tetapi pada saat mereka datang, ini terus terang nih saya bilang nih, kalau misalnya pun ada orang yang nonton di sini, karena memang itu dari kepolisian sebagiannya Mbak Suci, kalau misalnya Anda ini saya minta maaf, mohon maaf seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, kalaupun Anda mau marah nggak apa-apa lah, datang ke saya. Gitu. Nah itu saya tidak kerjakan, tapi dia berhasil naik pangkat. Akhirnya ada tanda terima kasih dari beliau karena merasa saya bantu. Datanglah beliau nih yang berhasil naik pangkat. Terus kemudian dia memberikan hadiah dong kepada saya. Dan saya tidak sanggup menolak karena pada saat itu saya takut untuk menolak. Itu. Padahal dia tidak saya kerjakan sama sekali. Jadi artinya kasusnya dia atau permintaannya dia saya geletakkan aja di meja. Saya mengerjakan yang lain, tapi yang saya kerjakan tidak berhasil. Yang tidak saya apa-apakan berhasil. Dan di situ saya sadari bahwa sebenarnya kehendak Allah yang menentukan, memang dia harus naik posisi. Begitu Mbak Suci. Berarti dari situ ya memutuskan agar kayaknya udah deh. Sudah, bahwa saya bukan siapa-siapa. Jadi itu langsung udah nggak buka praktek lagi gitu. Dan sekarang benar-benar pure jadi konten kreator. Jadi konten kreator aja. Tapi tetap masih ada kalau untuk teman-teman saya, ayo masih gitu. Tapi enjoy ya. Enjoy, alhamdulillah lebih enjoy. Jadi karena saat ketemu banyak saudara. Ketemu banyak saudara, meskipun maaf Mbak Suci, untuk materi jauh. Materi jauh, karena dulu saya punya kendaraan roda 4, saya punya kendaraan, saya punya fasilitas hidup untuk anak-anak, dan saya putuskan untuk berhenti. Dan itu saya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bersihkanlah keadaanku, bersihkanlah segala sesuatunya yang tidak baik di dalam diriku, dan semua uang itu habis untuk usaha apapun, selesai Mbak Suci, tidak ada hasilnya sampai 2013 titik nol saya. Sama sekali nggak punya apa-apa, tapi lebih nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gitu. Babe, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Suci. Buat sharingnya. Alhamdulillah. Wah, ini banyak banget pelajaran yang saya dapatkan ya. Mungkin teman-teman juga
pasti dapatkan pembelajaran dari Babe juga. Insya Allah Ini mudah-mudahan. pengalamannya luar biasa ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman kepoin juga channelnya Babe. Ekspedisi Lorong Waktu. Yang tadi sudah dijelaskan ekspedisi lorong waktu itu apa sih, gitu kan? Babe terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Suci. Cukup, Terima kasih ya. banyak. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang punya cerita horor, boleh ya nanti ngobrol sama saya atau enggak DM aja ya. Kalau misalkan punya cerita, nanti saya akan ceritakan. Oke teman-teman, saya Suci dan Babe pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.